orang India ada India, orang Cina ada Cina, orang Kamboja ada Kamboja, orang Siam ada Thailand, Melayu di mana? Sebuah pernyataan dari Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, kembali mengguncang ruang publik Malaysia dan memicu perdebatan panjang mengenai identitas kebangsaan. Dalam pidatonya, Sanusi menyampaikan kekhawatiran bahwa masyarakat Melayu perlahan kehilangan kendali atas berbagai sektor penting. Ia mengatakan bahwa ekonomi sudah semakin dikuasai pihak lain, politik juga mulai terlepas, dan dari hari ke hari semakin sedikit bagi masyarakat Melayu. Pernyataan tersebut langsung menjadi viral di media sosial. Sebagian masyarakat menganggap ucapan itu sebagai peringatan agar kaum Melayu lebih bersatu. Namun di sisi lain, banyak warga Malaysia keturunan Tionghoa dan India menilai pernyataan tersebut berpotensi memperkuat sentimen yang mempersoalkan status mereka. Perdebatan pun meluas. Banyak warga keturunan Tionghoa dan India mengunggah foto MyKad atau Kartu Identitas Nasional Malaysia sebagai bentuk penegasan. Mereka menolak disebut sebagai pendatang. Menurut mereka, keluarga mereka telah tinggal di Malaysia selama beberapa generasi. Ada yang merupakan generasi keempat bahkan kelima. Mereka lahir di Malaysia, bersekolah di Malaysia, bekerja, membayar pajak, serta ikut membangun negara tersebut. Bagi mereka, menyuruh warga keturunan kembali ke China atau kembali ke India merupakan pernyataan yang tidak lagi relevan. Mereka memang memiliki leluhur yang berasal dari negara lain, tetapi mereka sendiri lahir sebagai rakyat Malaysia. Mereka tidak memiliki hubungan kewarganegaraan maupun kehidupan sehari-hari dengan negara asal nenek moyang mereka. Di sisi lain, muncul pula kritik dari kelompok yang mendukung pernyataan Sanusi mengenai sistem pendidikan vernakular yang menggunakan bahasa Mandarin atau Tamil. Menurut kelompok ini, integrasi nasional akan lebih kuat apabila seluruh warga negara memiliki sistem pendidikan dan bahasa nasional yang lebih seragam. Bagi mereka, persoalan yang diangkat bukan semata-mata soal ras, tetapi mengenai bagaimana membangun satu identitas nasional yang menyatukan seluruh rakyat. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan identitas nasional di Malaysia masih menjadi isu yang sangat kompleks. Malaysia sejak awal berdirinya memang merupakan negara multi-etnis yang terdiri atas masyarakat Melayu, Tionghoa, India, serta kelompok etnis di Sabah dan Sarawak. Keragaman ini menjadi salah satu kekuatan utama Malaysia, namun juga menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara identitas etnis dan nasional. Seorang warga Malaysia keturunan Tionghoa menceritakan sejarah keluarganya. Buyutnya datang dari China sebelum merdeka, namun kakek dan ayahnya lahir di Malaysia. Ia mengaku tidak memiliki keinginan untuk pindah ke China karena negara tersebut bukanlah tanah airnya. Baginya, China hanyalah tempat asal leluhurnya. Rumahnya adalah Malaysia. Di negara itulah ia tumbuh, bersekolah, bekerja, membayar pajak, membangun keluarga, dan menjalani seluruh kehidupannya. Ketika berkunjung ke China maupun India, yang mereka rasakan justru bukan nostalgia. Sebaliknya, mereka merasa asing karena perbedaan bahasa dan budaya. Bahkan makanan, gaya hidup, hingga kebiasaan masyarakat sudah jauh berbeda dengan kehidupan yang mereka jalani di Malaysia. Karena itu, tempat yang paling ingin mereka tuju bukanlah negara asal leluhur mereka, melainkan rumah mereka sendiri, yaitu Malaysia. Banyak negara multietnis di dunia menghadapi tantangan serupa. Bagaimana sebuah negara dapat menjaga identitas nasional tanpa menghilangkan identitas budaya yang beragam? Negara membutuhkan simbol pemersatu seperti bahasa nasional, konstitusi, dan rasa kebangsaan agar seluruh masyarakat memiliki tujuan bersama. Namun di sisi lain, keberagaman budaya juga merupakan kekayaan yang tidak bisa dihapus begitu saja karena telah menjadi bagian dari sejarah bangsa. Kasus Malaysia memperlihatkan bahwa persoalan identitas memerlukan dialog yang terus-menerus, kebijakan yang adil, serta rasa saling menghormati. Apabila setiap warga merasa diakui sebagai bagian dari bangsa tanpa memandang latar belakang etnis, maka persatuan nasional akan menjadi semakin kuat. Dalam era globalisasi, banyak negara mulai bergeser menuju identitas kewarganegaraan, yaitu seseorang dianggap bagian dari bangsa karena kontribusi dan komitmennya. Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang siapa yang berasal dari mana, namun siapa yang benar-benar ikut membangun dan mencintai negaranya. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah identitas seseorang ditentukan oleh asal-usul leluhurnya,
atau oleh tempat ia lahir dan mengabdikan dirinya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung Insight Daily dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Menteri Besar Sanusi, ini IC saya. Ini pasport saya. Tolong faham betul-betul. Saya bukan orang China, saya bukan orang Rohingya, saya bukan pendatang. Saya orang Malaysia, saya anak Malaysia. Hari-hari cakap kami balik Tongsan, kami China, Indian ialah Indian punya orang. Macam mana? Dia cakap ke? Kita 100% respect orang Melayu di Malaysia punya power. Tapi awak cakap kami di jalan China punya orang, saya tak boleh. You hari-hari cakap pas jalan semua orang, semua perlombaan, semua orang Melayu, Cina, India punya parti. Sorry, saya 100% confirm bukan. Pas jalan tipu orang saja. Pas hari-hari sana cakap main politik saja. Kamu tidak layak menteri besar.